Yang kedua, faktor sosial adalah kelompok referensi. Tentu kalian juga punya faktor-faktor kelompok referensi ini. Bisa orang atau kelompok atau teman-teman ataupun rekan-rekan kerja ataupun lingkungan di rumah tangga, teman-teman sekalian yang bisa mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku konsumen. Contohnya, kayak misalkan remaja yang terpengaruh oleh tren fashion karena sering berkumpul dengan teman-teman yang sering berganti-ganti fashion atau selalu mengikuti fashion terbaru. Tentunya akan mudah mengikuti tren fashion yang terbaru atau mengikuti influencer di media sosial yang sering bercerita tentang tren fashion terbaru. Ini ada hal yang menarik nih untuk kelompok referensi. Budaya Korea pop culture atau K-pop itu dimulai sebenarnya dari mereka masukin musik, tapi kemudian trennya mereka berubah sampai ke fashion, ke makanan, ke pakaian, sampai cara bersikap, sampai cara berdandan pun dipengaruhi oleh trennya fashion Korean pop. Selanjutnya, subfaktor yang ketiga adalah peran dan status. Peran itu adalah posisi yang dipegang seseorang dalam kelompok tertentu, misalkan dalam keluarga. Peran sebagai ayah, ibu, ataupun dalam perusahaan, sebagai karyawan, sebagai manajer, ataupun sebagai direktur. Setiap peran memiliki ekspektasi tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian, status sosial seseorang yang berkaitan dengan prestisi di masyarakat juga dapat mempengaruhi pilihan produk. Misalnya, seorang yang memiliki status sosial yang tinggi mungkin lebih membeli mobil mewah untuk mencerminkan statusnya, bukan sekedar fungsinya sebagai alat transportasi saja. Faktor yang ketiga adalah faktor budaya. Itu berupa nilai-nilai atau norma yang dipelajari dari masyarakat dan keluarga yang mempengaruhi kebutuhan dan perilaku konsumen. Contohnya, faktor ini adalah budaya, adalah kumpulan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku yang diteruskan dari satu generasi ke generasi lainnya di dalam masyarakat. Budaya membentuk cara pandang konsumen terhadap produk dan merek. Contohnya, di Indonesia, makanan pedas itu sangat disukai. Tapi pedasnya juga berbeda-beda. Tingkat pedasnya buat orang Sumatera berbeda dengan tingkat orang di Jawa, berbeda pula dengan tingkat kepedasan yang disukai oleh masyarakat yang di Sulawesi. Kemudian berbeda pula dengan yang di Nusa Tenggara ataupun di Papua. Selain budaya, ada lagi yang namanya subbudaya. Yaitu kelompok dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai dan norma berbeda, misalkan berdasarkan agama, etnis, atau wilayah geografis. Contohnya di sini adalah minuman kopi dengan rasa manis disukai di beberapa wilayah tertentu di Indonesia. Sementara di beberapa wilayah yang lain mungkin lebih suka kopi yang pahit atau bahkan yang sangat pahit. Kemudian subfaktor yang ketiga dari faktor budaya adalah kelas sosial. Kelas sosial itu mencerminkan posisi seorang di dalam masyarakat berdasarkan berbagai faktor, seperti pendapatan, pekerjaan, pendidikan. Kelas sosial tentu mempengaruhi preferensi terhadap produk atau merek tertentu. Misalkan, kelas sosial di kalangan atas cenderung lebih menyukai produk-produk yang mewah dan branded, seperti tas Louis Vuitton atau sepatu Gucci atau Hermes dan lain-lain. Di sini ada contoh yang internasional ya, karena perusahaannya sendiri adalah perusahaan global yaitu McDonald. Perusahaan McDonald ketika mereka membuka gerai-gerainya di India, mereka akan menyesuaikan menu mereka untuk pasar India dengan menawarkan lebih banyak pilihan vegetarian, karena mayoritas masyarakat India memiliki preferensi budaya terhadap makanan vegetarian. Beda kalau misalkan mereka membuat gerai di Mongolia, tentu budaya di sana akan berbeda dengan budaya yang di India. Kemudian contoh yang kedua untuk di kelas sosial. Di mobil, untuk contohnya adalah mobil listrik seperti Tesla, lebih ditargetkan kepada konsumen kelas atas yang sadar akan lingkungan dan mampu membeli produk dengan harga tinggi. Kemudian tentu juga dipengaruhi untuk status sosial seperti tampil modern dan inovatif. Kesimpulannya,
Setelah memahami faktor psikologis, sosial, dan budaya, itu sangat penting bagi pemasar dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Dengan memahami motivasi, persepsi, dan kebutuhan konsumen, serta bagaimana pengaruh sosial dan budaya mempengaruhi konsumen, maka perusahaan dapat menawarkan produk yang relevan dan sesuai dengan preferensi konsumen. Ini tidak hanya meningkatkan peluang penjualan, tapi juga membantu dalam membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan atau brand loyalty.